Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Anak-anak, berjumpa kembali di channel Sejarah Minat. Anak-anak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya siswa kelas 12 IPS, semoga kalian tetap sehat, ceria, dan bahagia. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah berbicara tentang pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMP. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang tokoh-tokoh dalam penyerahan kedaulatan Indonesia dalam KMP. Untuk mengetahui lebih jauh materi tersebut, kalian perhatikan dan dengarkan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, tokoh-tokoh dalam penyerahan kedaulatan Indonesia dalam KMP oleh Nur Rahim SPDM Hum, guru sejarah SMA Negeri 2 Batang. Bahan ajar sejarah minat kelas 12 IPS tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-12 anak-anak adalah melalui pembelajaran daring, kalian dapat menganalisis peran tokoh-tokoh dalam penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan dan atau media lain, serta terbentuknya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang meliputi gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta sikap santun, responsif, dan proaktif. Nah, anak-anak, peran tokoh-tokoh dalam penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, tokoh konferensi meja bundar, ada 3 pihak yang terlibat dalam konferensi meja bundar, yakni pihak Indonesia, pihak Belanda yang diwakili PFO, dan pihak UNCI United Nations Commissioner for Indonesia selaku penengah. Nah, anak-anak, yang pertama pihak Indonesia diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan terdiri dari 12 delegasi secara keseluruhan. Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rom, Profesor Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Laimena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Muwardi. Kemudian yang kedua, pihak Belanda. Dalam KMP, pihak Belanda diwakili oleh BFO, Bijen Coms for Federal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven dan UNCI diwakili Kritle. Kemudian yang ketiga, pihak UNCI. Pihak UNCI atau United Nations Commissioner for Indonesia bertindak sebagai penengah jalannya konferensi antara Indonesia dan Belanda. Pembentukan UNCI dilakukan sebagai penengah dan mediator perdamaian perselisihan Indonesia dan Belanda. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMP sebagai tindak lanjut dari KMP, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan upacara penyerahan kedaulatan di 3 tempat secara bersamaan. Mengenai materi yang terkait dengan 3 tempat penyerahan pada 27 Desember 1949 sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, diantaranya penyerahan di Den Haag Belanda, penyerahan di Jakarta Indonesia, dan penyerahan di Yogyakarta Indonesia. Saya pikir ini tentang 3 penyerahan anak-anak sudah kita bahas di pertemuan yang lalu.
Kemudian anak-anak, berikut adalah gambar atau dokumentasi tentang penandatanganan, pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMP. Kemudian anak-anak, kegiatan kita berikutnya adalah latihan uji kompetensi ke-12. Sebagai tugas mandiri, kalian kerjakan soal berikut ini. Analisislah peran tokoh-tokoh dalam penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Jaga Ratu. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian bisa mencari sumber di materi yang sudah saya share di aplikasi Jaga Ratu maupun materi yang sudah saya share di grup WA kelas. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.